Selamat pagi Pak Yosua. Selamat pagi. Pagi Pak. Kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak untuk awal-awal karena sudah diterima kedatangan kami ke sini Pak untuk belajar langsung ke jenengan Pak. Saya di sini Muhammad Raffi Rizkianto mewakilkan teman-teman saya untuk menyelesaikan tugas moderasi beragama. Gitu Pak. Bagaimana Pak Yosua? Kabarnya hari ini? Apakah Yang pertama saya mengucapkan selamat datang di Gaji Manuel. Terima kasih karena Anda datang ke sini bersama teman-teman menggunakan prosedural administrasi yang baik, artinya menggunakan surat gitu ya. Iya. Kemudian kami juga senang sekali di kelompok panjenengan itu juga mengamati dalam peribadahan kami gitu ya. Dari situ saya juga memahami, oh ternyata ya memang perlunya toleransi ya, kita harus mengamati gitu ya. Itu yang paling utama. Nah itu kabar saya baik, tadi ditanya bagaimana kabarnya ya. Mungkin di sisi lain saya juga menitipkan pesan kepada teman-teman semua, dalam artian jika nanti kiranya silaturahmi kita tidak berhenti di wawancara tapi bisa menjadi kerabat di kedepannya gitu. Harus ya. Saya itu Mas. Jadi Pak Yosua nih selaku pendeta di GKJ Immanuel nih Pak. Aku mau tanya Pak. Sebenarnya kalau arti menjadi seorang pemimpin rohani ini bagaimana Pak dalam konteks masyarakat beragama Pak? Menjadi pemimpin rohani dalam konteks masyarakat yang beragama. Ya, jadi dalam artian begini Mas. Memang menjadi pemimpin rohani itu ya sebuah panggilan pribadi gitu ya. Panggilan dari Tuhan. Kalau istilah umumnya itu kalau kami namanya berkat. Kalau jenengan itu apa ya? Wahyu, ilham. Iya benar. Ilham. Nah, kemudian dalam merasakan ilham itu sendiri ya saya khususnya memang perlu merenungkan. Yang pertama, apakah siap? Yang kedua, apakah memang nanti perilaku dan perkataan bisa dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan bergereja. Nah, tetapi memang PR-nya belum tidak hanya terpaku di dalam gereja. Begitu juga di dalam kehidupan masyarakat sekalipun, ya saya juga harus bisa menunjukkan bagaimana harus bersikap toleransi kepada masyarakat sekitar. Nah, tujuannya apa? Karena memang di dalam ajaran Yesus ya, ajaran Tuhan itu memang yang paling utama itu adalah yang dikuatkan kasih. Ya, di sana Yesus mengatakan kasihilah sesamamu, tidak mengatakan kasihilah umatmu tidak, tapi sesama manusia begitu. Jadi memang ya menjadi pemeran atau tokoh agama itu di dalam konteks masyarakat ya memang harus dipertanggungjawabkan betul-betul dalam arti perkataan, tindakan dan bisa menjadi contoh yang baik. Itu kalau dari saya begitu. Benar-benar. Ya dan satu lagi. Kalau tadi ada pertanyaan arti ya. Arti pemimpin rohani itu kalau di bahasa kami saya bukan pekerja. Bukan. Tapi saya itu pelayan. Lah mengapa pelayan? Karena memang kalau kerja itu kan ada jam kerjanya, pagi sampai sore seperti PNS. Nah, kalau saya memang enggak. Memang 24 jam full itu harus untuk melayani. Nah, apa saja? Ya selain daripada khotbah, ya saya pun juga harus bisa berkunjung ke rumah warga-warga jamaah. Ya, baik yang sedang dalam pergumulan, mungkin ya dalam persoalan ataupun yang lainnya, itu memang waktunya itu full 24 jam. Maka kalau ada yang mengatakan kerjone dadi pendeta itu enggak, tapi adalah pelayan. Ya seorang pelayan begitu. Ya itu arti seorang pemimpin rohani. Nah, berarti pelayan umat lah gitu ya, Pak, melayani umat. Pelayan umat yang bertujuan untuk Tuhan itu. Ya begitu Mas, itu yang pertama. Siap. Lu bisa langsung masuk ke catatan saya ternyata Pak. Ya Pak. Menjawab ini tadi. Berarti apa Mas Inggil? Lanjut dulu Mas. Tadi pertanyaan kedua saya. Oh iya, boleh. Pak langsung pertanyaan dua aja. Silakan Mas Inggil, boleh. Untuk pertanyaan kedua Bapak,
bagaimana Bapak menyikapi perbedaan pandangan atau keyakinan baik di dalam maupun di luar komunitas gereja? Nah, jadi begini Mas, kalau ada kata di dalam, ini maknanya banyak banget. Bisa di dalam rumah, di dalam kamar. Nah, tapi saya mengerti. Nah, artinya begini. Ya, bagaimana cara menyikapi perbedaan pandangan atau keyakinan baik di dalam maupun di luar komunitas. Nah, jadi begini ya. Untuk menyikapi perbedaan pandangan atau keyakinan, ya satu itu tadi memang harus bertoleransi, menghormati, dan juga mau ya bertoleransi bahwa memang di dalam kehidupan dunia itu ya Tuhan itu kan tetap sejatinya dia esa. Tuhan itu satu, hanya cara beribadahnya saja yang berbeda. Nah, sikap kami ya memang satu, bertoleransi itu harus, dan kemudian yang kedua ya itu adalah menghargai, karena kami juga percaya bahwa ya apapun agamanya tetap kembalinya ya kepada Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian kalau di dalam gereja memang kami selalu mengingatkan ketika di dalam khotbah itu ya mengingatkan pada jemaat, termasuk saya sendiri ya, bahwa ya kita harus bertoleran. Tunjukkanlah sikap baik kita ya, bukan untuk mendapatkan pujian enggak atau pujian enggak, tapi ya untuk melayani semuanya itu ya. Itu kalau di tanggapan bukan pada perbedaan menanggapi ya di dalam kehidupan gereja. Nah, kemudian kalau yang di luar gereja pun ya kami harus ikut terlibat di dalamnya. Nah, terlibat ini maksudnya kami juga harus bisa mengikuti dan menyelesaikan masyarakat lokal yang ada. Tidak hanya terpaku hidup iki gur karo wong sak umat saja, itu enggak. Semua ikut terlibat. Itu. Karena itu ada dasarnya Mas. Dasarnya adalah Kristus itu juga mengatakan bahwa dia membenci orang-orang yang ya, membeda-bedakan. Karena ya Tuhan Yesus itu memang dia untuk menyelamatkan manusia pun tidak melihat latar belakangnya dia siapa. Itu yang jadi pedoman kehidupan kami sebagai umat Kristen tentang menyikapi perbedaan keyakinan begitu Pak. Oh, siap ya Pak. Aduh, gimana? Bagus sih Pak jawabannya Pak. Aku wawancaranya ya. Kat. Ya Allah. Ya Pak. Ini langsung ke pertanyaan saya lompati aja Pak ya. Saya ambil berapa? Mungkin nomor 4 aja Pak. Mulai. Tadi kan saya sempat itu Pak ngikut dari peribadatan dari awal sampai akhir begitu ya Pak. Cukup ini ya menambah pengalaman saya Pak pribadi ya, dan saya juga lihat tadi khotbah Anda gitu Pak, khotbah sangat apa ya berkesan bagi saya tadi Pak. Bagaimana sih Pak Bapak ini menyampaikan pesan-pesan yang dapat merangkul seperti tadi itu Pak, merangkul semua kalangan gitu kan, termasuk saya yang memang di luar baru datang pertama kali ke sini kan gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kami kedatangan tamu di luar keyakinan kami ya, itu ya tidak hanya 1 kali 2 kali. Kami tetap memberikan salam, kami juga tetap menyambut dengan sukacita. Nah, itu merupakan satu wujud nyata kami bahwa kami juga terbuka untuk orang lain juga kok. Kami juga mau menyapa kok. Nah, maka di dalam khotbah pun tadi saya juga bukan hanya menyapa yang satu umat, tetapi juga panjenengan semua tadi ya. Assalamualaikum. Nah, itu artinya menunjukkan kehangatan, keharmonisan kepada kita semua. Wong biya-biyane itu kan kita tuh ciptaan Tuhan ya. Makanya ya podo. Makanya itu tadi ketika menyampaikan pesan-pesan yang dapat merangkul itu tadi Mas, bahwa kita jangan sampai membeda-bedakan. Nah, itu juga berlaku dalam kehidupan bernegara. Ya, khususnya saat ini yang berketepatan lahirnya Pancasila. Ya, pas banget ya Pak, tanggal 1 ya Pak. Itu kan nilai-nilainya ya tetap banyak ya, tapi kan tetap satu nih ya, itu yang menjadi utama adalah yuk kita tetap dalam satu tujuan, satu misi yang sama begitu. Yaitu itu ada menunjukkan tindakan nyata dan kehangatan dengan contoh sederhana menyapa. Nah, itu Mas. Benar. Ada tanggapan Mas Inggil? Ya.
Mungkin bisa dilanjut. Iya, peran gitu ya. Peran tadi sudah. Oh mungkin ini bisa Pak. Pertanyaan nomor 6 Pak mungkin. Bagaimana GKJ Immanuel ini merespon Pak jika ada isu-isu intoleransi di lingkungan sekitar gitu Pak? Ya, intoleransi itu kan penolakan gitu. Iya betul Pak. Ya respon kami ya bukan langsung memanas tidak. Ya, kami juga tetap berusaha ya menerima. Apalagi kami juga di Pekalongan kan minor ya, bukan mayor ya. Karena minor itu ya tetap kami ya tetap menerima dengan lapang dada. Sekalipun ya ada beberapa sikap-sikap yang intoleran, tapi tidak masalah. Yang penting kami harus tetap menyikapi dengan baik itu tadi. Dan kami pun juga hanya mendoakan itu tadi ya. Yo kalau mereka belum bisa menerima kami saat ini, yo tak dongak nih gitu ya. Mudah-mudahan di kehidupan mendatang mereka bisa menerima. Yo kami tetap tidak langsung membalas enggak kok. Kami tetap merangkul sebagaimana dapatnya gitu. Artinya ya kalau mereka intoleran ya kita pun juga jangan sampai membalas juga. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam artian bukan hanya yang intoleran itu yang keyakinan lain ya. Dari kami pun juga ada beberapa, tapi saya tidak menyebutkan jamaah sini ya, tapi ada para umat-umat orang percaya itu yang masih intoleran juga ya, merasakan bahwa wah aku itu yang paling bener seperti itu. Tapi enggak, ya puji syukurnya kalau di sini tidak ada. Kami merangkul semuanya. Soalnya kan saya cukup sering lihat gitu Pak di media sosial gitu iya. Pak, banyak aksi-aksi intoleran begitu Pak. Saya sendiri juga di agama saya juga kadang ada Pak, sering malah kadang itu antara umat satu dan umat yang lain begitu Pak. Banyak intoleran seperti itu. Berarti di sini umat beragama damai ya Pak? Kalau sepanjang yang saya ketahui damai. Lah mengapa demikian? Karena beberapa memang kami itu terbantu dijembatani dengan adanya forum kerukunan umat beragama FKUB. Ya dari sana kami pun juga dapat saling mendapatkan informasi, saling belajar, makanya dengan FKUB itu menjadi jembatan toleransi. Itu kalau di Kajen kami tentrem aja Mas ternyata. Ya sekalipun ada masyarakat beberapa, tapi itu enggak persoalan seperti itu. Itu adanya FKUB itu menjembatani dan membuat kami mendapatkan toleransi yang sangat kuat. Itu Mas. FKUB ya Pak, Forum Kerukunan Umat Beragama. Oh iya benar. Itu kan ada Islam, Kristen, ya, Hindu, Katolik, Buddha. Tadi ada di sini ada kok. Ada. Oh iya Pak, mungkin kan tadi adanya FKUB nih. Menurut Bapak harapannya terhadap FKUB ini untuk generasi muda yang menyikapi intoleran tadi itu gimana Pak? Ya harapan saya itu yang sepanjang saya ketahui memang masih dominan para FKUB itu tua-tua. Nah ini bukan berarti singklora itu enggak. Tapi harapan saya itu yang muda pun juga dilibatkan di dalamnya. Karena apa? Ya memang yang paham nantinya ya hanya orang-orang dewasa. Tapi yang remaja-remaja mungkin yang mahasiswa itu perlu yang namanya menjadi generasi penerusnya. Karena supaya pemahaman itu tidak hanya berhenti di orang dewasa saja, mencakup semua kalangan. Itu yang menjadi besar pengharapan saya itu ya. Itu ada FKUB, semua kalangan itu bisa terlibat di dalamnya. Tidak harus menjadi pengurus, jadi anggota pun yaitu menjadi besar pengharapan saya karena memang dimanapun tempat berada perlu pengajaran toleransi itu bagaimana. Jangan sampai sekarang itu kan zaman teknologi begitu canggih ya. Iya. Jangan sampai anak-anak kalangan muda itu termakan hoak gitu Mas. Itu kan yang menjadi hambatan-hambatan. Maka itu harapan saya di FKUB semua kalangan bisa masuk. Gitu, bisa dirangkul semua gitulah ya Pak. Ya, soalnya kalau aku memang ingat tuh di FKUB itu memang orang-orangnya orang yang sudah berumur semua Pak. Iya, yang muda-muda tuh malah jarang langka.
kalau nggak berumur yo nek janin yo ora iso main. Ya, betul Pak, betul. Men ras paneng Mas. Iya Pak, wawancaranya ketenang aja Pak saya Pak. Mungkin berarti lanjut Pak ke mungkin tantangan Pak, tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan ini Pak antara keteguhan antar umat beragama ini Pak, terbukaan terhadap orang lain lah. Pertanyaan nomor 9 nah, ini Pak. Tantangan terbesar. Ya sebelum menjawab ke tantangan terbesar, itu pun juga ada pengalaman yang begitu menarik, unik lah gitu ya, yang pernah kami laksanakan. Nah itu kami pernah mengikuti doa bersama antar umat agama atau lintas agama itu di mana ini, di pendopo Bupati Kajian itu Pak. Ya, di sana kami berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Nah itu yang menjadi kunci bagi kami semua. Oh ya, dari beberapa agama yang berdoa ya tetap inti doanya sama kok ya, untuk kebaikan bersama gitu. Tidak ada yang membeda-beda, tapi itulah pengalaman yang menarik, unik dalam kami terlibat lintas doa lintas agama. Nah kemudian yang tadi menjaga keseimbangan antar tantangan terbesar menjaga keseimbangan antara keteguhan iman dan keterbukaan orang lain. Ya tantangannya itu ya ada beberapa orang itu yang begini, sudah mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, tetapi ternyata yang kami ajarkan itu bisa hilang. Bukan hanya dalam kalangan umat Kristen, agama lain pun sama. Ketika kami sudah memberikan doktrin yang pas, orang tua itu membatasi. Orang dari Pak Pendeta tak seperti itu. Kadang itu internal keluarga pun bisa membatasi untuk toleransi itu tadi Mas. Makanya untuk menjaga keseimbangan pun saya memiliki harapan bahwa sebagai orang tua pun juga ikut mendidik anak-anak. Jangan hanya termakan dengan yaitu berita-berita di sosial media itu ya, menjadi anti. Nah itu tadi. Itu Mas, hambatannya dari keluarga itu sendiri sebenarnya. Benar Pak. Berarti dari keluarga itu malah menjadi mengubur bahasanya ya, rasa toleransi mereka gitu Pak. Mereka sudah diajarkan oleh para tokoh ilmu gitu ya, di rumah, malah itu kadang-kadang yang menjadi malah mengubur lah ya, benar. Mas Inggil mungkin bisa Mas Inggil. Nah mungkin Mas Inggil tanggapannya. Kalau dari eksternal, dari luar keluarga, apakah ada tantangannya Pak? Dari luar keluarga? Oh ya ada. Apa? Lingkungan. Iya, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan itu kan juga bisa menjadi pengaruh antara keseimbangan itu tadi ya. Mungkin dalam diri itu sebenarnya sudah bisa menerima keyakinan yang lain, tapi karena pengaruh-pengaruh itu akhirnya sing dari awal pengen toleransi akhirnya saya nanti tidak dibully teman saya, aku dikira. Tadi lingkungan terdekat mempengaruhi, teman terdekat juga mempengaruhi, macam meneh pasangan itu juga sangat mempengaruhi. Nah itu. Iya bener, pasangan ya Pak. Pernah soalnya cerita temennya TV namanya Mas Agus Pak, pernah itu dapat sing nge-share postingan ke Singgil. Itu mengucapkan hari besar agama lain. Kita kan ada organisasi HMPS Pak, himpunan mahasiswa prodi studi itu Pak, program studi. Nah itu kayak ada acara hari besar biasanya mengucapkan kan Pak. Nah ketika Mas Agus tadi itu nge-share status, ada salah satu temannya yang begitu Pak. Pengalaman kita sih Pak. Ya memang seperti itu Pak. Begitu Pak. Ya lingkungan terdekat itu sangat pengaruhnya besar. Itu Mas, kalau dari saya ya itulah kira-kira memang setiap langkah apapun yang kita ambil itu pasti ada pilihannya, dan setiap pilihan ya ada risiko, setiap risiko ada ibadah. Tapi kalau tujuan kita itu untuk kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai Pancasila, menjunjung tinggi moral agama, pasti hambatan-hambatan itu bisa
hilang sendiri kalau saya begitu sih. Gitu ya Pak. Baik. Mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Gimana sih Pak, Bapak ini menilai pentingnya dialog lintas iman di masa sekarang gitu Pak? Ya. Lintas agama di masa sekarang. Kalau gitu, menilai dialog lintas agama, saya memang tidak bisa menilai dengan angka. Ya, pada dasarnya ya kalau disuruh menilai, ya saya menilai ya hanya dengan kata ya sangat baik, sangat diperlukan dan memang sangat dibutuhkan. Nah, artinya dalam dialog antar agama itu kan nanti akan menambah wawasan kita, ya menambah informasi yang akan menjadi pembelajaran kita. Oh, ternyata kalau di tempat saya seperti ini, oh kalau di tempat sana modelnya seperti ini. Nah, memang dari dialog antar agama itu juga bisa menjembatani ya pemahaman-pemahaman yang berbeda itu. Nah, kan itu lebih bagus misalnya, kok menurut pendapatku nggonmu seperti ini ya. Kan bisa langsung tanya dengan sumber. Berbeda ketika kita melihat dari postingan sosial media, ya pasti akan dibawa ke arah yang penuh kebencian, hal seperti itu. Makanya dialog antar agama itu sangat membantu dalam menambah wawasan toleransi itu tadi. Iya. Sangat Butuhkan lah Pak. Itu sangat baik. Benar. Kalau enggak malah menjerumus ke arah ke yang ekstrim lah ya Pak. Iya. Betul. Napa ngurusi kae wong ngene dulu mesti. Nah, gitu. Biasanya begitu Pak. Tuh. Gitu Mas Kira. Mungkin cukup sekian dari saya Pak. Mungkin ada kata-kata dari Bapak selaku pendeta di GKJ Immanuel nih Pak. Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata dari saya ya saya hanya bisa menitip pesan. Mari semua sebagai kaum muda, saya juga masih muda maksudnya. Mari kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan masing-masing, karena saya yakin semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jangan sampai kita sebagai manusia malah mengarah yang lain. Nah, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Ingat, ketika kita intoleransi itu sebenarnya hanya menutup diri kita untuk menerima wawasan yang lebih banyak. Makanya itu tadi, sekali lagi mari kita bersama-sama menjunjung juga nilai satunya Pancasila, NKRI ya, sekalipun berbeda-beda tetap satu juga. Selanjutnya teman-teman, bersama kami di sini Bu Rusmiati selaku pengajar sekolah minggu atau mungkin pelayanan anak-anak begitu ya Bu Kak. Kali ini tema wawancara kita menanamkan nilai-nilai kebajikan sejak dini. Itu ya Bu. Bagaimana Bu? Mungkin sambutan dari pertama gitu. Pasti jadi untuk kesempatan ini yang kita kali bagaimana kami dalam mengajarkan anak-anak tentang menanamkan nilai kebaikan sejak dini. Kegiatan kami sekolah minggu. Jadi memang dalam gereja kami itu untuk anak-anak itu memang kita pisahkan. Bisa juga dikatakan ibadah anak-anak seperti itu, tapi sering dibilang sekolah minggu karena ada kurikulumnya juga kami, jadi ada kurikulumnya, jadi absen seperti anak-anak sekolah biasa umumnya gitu ya Bu. Dan untuk pendidik kami juga banyak, jadi sekitar ada 14 orang, anak-anak sekitar 40 orang gitu. Tapi tidak semua bisa hadir sih, tapi ada sekitar 40 orang. Jadi setiap kami membimbing anak atau mendidik di dalam sekolah minggu itu sekitar 3 orang sekali pertemuan seperti itu. Nah, untuk bagaimana Anda mengajarkan tentang anak-anak di sini tentang untuk menghargai perbedaan, ya terutama kita mengenalkan tentang agama-agama yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi biar anak juga mengerti bahwa
agama-agama di Indonesia itu bukan hanya Kristen tok, jadi masih ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim, Islam. Jadi anak-anak mengerti. Nah, dengan seperti itu kita mulai menanamkan bahwa di dalam agama kita berbeda-beda dalam artian pengajarannya, atau metodenya, atau pemahamannya berbeda, tapi intinya setiap agama tentu menuju kebaikan dan menuju kehidupan akhir untuk semuanya bisa di surga, seperti itu. Jadi kita memperkenalkan seperti itu dan anak-anak biar mengerti bahwa semua yang diajarkan itu semuanya untuk kebaikan. Mungkin ketika mereka bergaul ketemu dengan yang berbeda agama, jadi mereka sudah punya pemahaman bahwa oh ternyata agama ini juga mengajarkan kebaikan, maka kita juga sama harus melakukan hal yang sama. Jadi dengan seperti itu anak mengerti bagaimana harus menghargai satu dengan yang lain, tidak sombong. Oh agama saya paling baik, paling begini begitu. Jadi tidak seperti itu. Anak kecil gitu biasanya. Anak-anak kan seperti itu biasanya. Penasaran gitu. Kalau bilang kami biasanya kan Nasrani seperti itu ya, Nasrani gitu ya. Kebetulan saya itu guru agama Kristen satu kabupaten, guru SD-nya saya. Jadi saya mau membawa wilayah untuk kecamatan-kecamatan. Pas sekali nih Ibu bisa mewakili di sini wawancara kami, Ibu. Mungkin pertanyaan perlu di ini lagi cukup nomor 1. Mungkin selanjutnya lah Bu ya. Bagaimana sih Bu, tadi kan Ibu sudah bilang tentang anak-anak diajarkan tentang kebaikan di masa dini lah ya Bu. Ada nggak sih Bu, biasanya anak-anak ini meresponnya bagaimana Bu ketika diajarkan begitu? Begitu ya. Jadi ketika ditanaman seperti itu, kalau untuk lingkungan di sini kan semua Kristen ya. Kalau kami di sekolah kan campur ya. Kadang malah kita cuman satu sekolah itu mungkin 6 orang seperti itu. Jadi bagaimana saya menanamkan supaya mereka bisa tidak omongan tok tapi nyata dalam dalam kegiatan nyata begitu. Ya kami anak-anak kami libatkan ketika ada semacam hari besar agama Muslim seperti misalnya mauludan atau apalagi kalau ada itu ya maulud sama apa ya Idul Adha ya mendekati hari Idul Adha. Anak-anak kami tak suruh berangkat seperti itu. Jadi ikut jadi mengerti mereka ikut terlibat di dalamnya ya. Saya tidak menutup kemungkinan mereka tidak boleh mendengarkan khotbahnya, misalnya saya tidak melarang, silakan kalau mau ikut berbaur juga boleh, tapi kalau enggak bantuin misalnya kan ada snack biasanya jajanan itu membantu di situ, jadi tetap ikut terlibat di dalamnya dan mereka suka cita dan yang Muslim pun menerima, tidak tidak boleh ikut atau malah bilang besok berangkat ya, tapi aku ini pakai bajunya baju biasa, mereka tidak pakai kerudung itu kan itu jadi ya enggak apa-apa ya, besok pakai baju biasa seperti itu. Baik Bu. Itu dan anak-anak tidak ada perasaan oh saya ini Kristen saya itu sepertinya tidak seperti itu. Responnya anak-anak cukup positif lah ya Bu ya. Antar semuanya tuh sama positifnya. Mungkin Mas Inggil selanjutnya. Iya, putar lagi ternyata. Ya mungkin sekedar penasaran Bu, ada nggak sih Bu cerita atau metode pengajaran khusus gitu Bu yang yang digunakan Ibu untuk menanamkan rasa empati itu, saling hormat? Ada. Jadi untuk menanamkan itu ya, ketika misalnya supaya ada rasa empati, ada rasa kasih sayang gitu kan. Ketika ada teman yang sakit seperti itu, kita ajak untuk berkunjung, kita mendoakan di situ. Dan demikian juga ketika di sekolah gitu kan, ya sama. Ketika ada teman yang sunat gitu, kami libatkan juga anak-anak datang ikut ke sana atau ikut istilahnya iuran tuh ya, kelontengan itu seperti itu. Jadi tetap dilibatkan di situ, seperti itu. Jadi biarpun kita Kristen itu ya sama, jadi tidak kamu enggak ya semuanya seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan supaya ada rasa juga empati di situ, ada simpati di situ, ada kasih sayang di situ. Jadi tidak merasa
sendiri, terkucilkan gitu. Jadi tetap setiap kegiatan itu bisa bergabung lah, Bergabung semua. seperti itu yang kami alami selama kami mengajar. Berarti memang dari dini sudah dipersiapkan ditanamkan. begitu. Di gereja juga sudah diajarkan ketika sekolah minggu, ketika di lingkungan sekolah, ya di lingkungan luar juga sama seperti itu. Baik Bu, baik. Tanggapan Mas Inggil? Kita langsung pertanyaan selanjutnya. Iya. Padahal bagus tadi kalau ada tanggapan. Ya, boleh Mas Inggil silakan. Kan ini era digital ya, Bu. Ya. Pada saat mengajarkan anak-anak, Oh, iya. apa tantangan dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut di era digital saat Ya, ini? iya Mas. Tantangannya ya Mas ya. Jadi memang agak kesulitan juga bagi kami seorang pendidik ya, seorang guru itu untuk memang itu karena kadang dibanding-bandingkan ya. Jadi kata bu guru seperti itu, kata ini di HP seperti ini, seperti itu ya. Memang kita harus bisa mengambil yang terbaiknya, harus diberi pemahaman kepada anak ya tentang yang dia ketemukan di digital sama yang bu guru katakan, misalnya kok mungkin tidak sama seperti itu kan. Anak sekarang kritis ya seperti itu ya, kita terima, kita cerna, kita kasih pengertian, kita kasih apa sih tengahnya. Oh seperti itu ya Le, misalnya ini ya Le, oh ya baiknya seperti ini. Itu kurang bagus, misalnya kalau yang digital kurang bagus, kita katakan oh itu sebenarnya kurang tepat, kurang pas kalau untuk kita seperti itu. Dan untuk menyesuaikan itu kami juga buka YouTube juga. Jadi ketika kami mengajar anak itu, kita cerita bisa buka contoh dari YouTube seperti itu loh Mas. Jadi tidak terus dibutakan, enggak boleh, bukan. Kita tetap ya memakai digital ini untuk media pembelajaran. Kita ambil yang baik-baiknya, kita sampaikan kepada anak. Yang tidak boleh jangan. Jadi diajari juga bagaimana kita menggunakan digital. Ya, digital itu yang kita pelajari yang baik-baik saja. Jadi ketika anak buka ini, aku kemarin buka ini, itu nggak boleh. Belum waktunya atau mungkin itu tidak baik seperti itu. Karena tidak semua yang ada juga bisa mendidik ya Mas ya. Jadi harus teliti, harus mendampingi sebagai guru, dan orang tua tentunya juga harus mendampingi anak-anak ketika memegang digital itu. Berarti bisa dikatakan peran apa ya, orang tua atau guru ini ya penting banget anak di zaman era digital. Iya, masuk ke pertanyaan nomor 7 ternyata. Iya. Ini peran orang tua ini ternyata memang mendukung pembelajaran anak. Ya memang harus orang tua itu memang kalau di sekolah memang kita yang pertama, atau di sekolah minggu kita lah yang orang tuanya yang pertama, tapi kalau di rumah juga kan orang tua di rumah yang pertama. Jadi harus ada kolaborasi, kerjasama antara orang tua dan pendidik. Jadi biar tidak ibunya bilang gini kok bu guru bilang seperti itu. Lagi ya. Kok beda Bu, kan seperti itu. Jadi harus arah. Betul. Iya. Karena guru kan orang tua kedua. Kalau di sekolah berarti kan jadi yang pertama. Sekolah. Karena di rumah orang tua seperti itu. Jadi orang tua ya percaya sama kita sebagai guru, sebagai pendidik harus percaya. Jadi jangan ragu gurunya pintar pura ya. Harus yakin ya bahwa kita memberi yang terbaik untuk anak-anak. Iya, biasanya anak-anak begitu ya Bu ya. Iya, tapi lebih kepada bu gurunya. Iya, anak-anak itu begitu malah Bu. Lebih dekat bu guru lah, lebih lama mungkin sama bu guru kan sekarang. Saya sendiri juga dulu begitu Bu, malahan. Loh, katanya bu guru bukan gitu Bu ya, soalnya memang lebih lama sama bu guru. Kan seperti itu. Jadi untuk pendidikan sekolah sama sekolah minggu itu ya hampir-hampir sama. Hampir-hampir. Cuman sifatnya sebetulnya kan ibadah, tapi karena untuk anak-anak kita disederhanakan lah, biar anak itu bisa menerima, tidak koyok formal ibadah begitu kan anak-anak kurang. Nah, jadi di dalam ibadah anak atau dikatakan sekolah minggu itu sebetulnya itu ibadah, cuma cara metodenya menyampaikan itu seperti sekolah gitu. Berarti pengajarannya sama seperti sekolah Bu? Iya, ada kurikulumnya, terus ada daftar hadirnya, ada liturgi, istilahnya susunan urut-urutannya. Misalnya kayak tadi lah, ketika ibadah kan ada puji-pujian, nanti ada doa, ada persembahan, ada firman, seperti itu. Tadi ya runtut juga sih, jadi tidak asal gimana gitu enggak Bu. Soalnya tadi berarti sayang sekali kita nggak bisa lihat. Iya ya, hampir sama, cuman
lebih sederhana kalau untuk anak. Kalau bisa tadi bisa buat liputan bagus nanti kayaknya Bu. Bagus. Sayangnya nggak bisa ya. Kami ada anak-anak, ada remaja juga sih. Remaja ada. Kalau remaja itu yang anak-anak SMP. Remaja juga ada ibadahnya. Cuman di sini remajanya nggak banyak. Sementara 6 orang. Kalau pemuda sudah bergabung dengan Di dewasa. sini. Oh, berarti apakah ada batas usia Bu untuk masuk ke situ tuh? Memang tidak dibatasi usia, cuman untuk memilah aja biar mudah menerimanya. Untuk bahasa anak-anak, bahasa remaja itu Iya kan benar beda, benar. Walaupun inti temanya firmannya sama. Sama. Untuk memudahkan saja. Dan untuk waktunya apakah sama? Untuk waktunya sama, bareng pas ibadah kita, ibadah dewasa, anak-anak dan remaja ibadah. Cuma tempatnya berbeda. Berarti berbeda. Mas Inggil, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Pernah sih Bu melihat perubahan positif ke pertanyaannya biasanya yo. Ya, ke anak lah. Pertanyaan sing iki priye? Rada susah Pak. Tapi kalau nggak ditanya juga boleh. ya, apakah ada Misalnya pernah Bu? sekolah minggu gitu kan. Nah, iya. Apakah ada nih Bu? Mas ya. Beliau apa ya kok ki pertanyaannya takon ki mana man Bu? Coba gimana? Nomor 8, pertanyaan nomor 8. Sebagai pengajar lah ya Bu, melihat perubahan pada seorang anak yang setelah mengikuti bimbingan itu bagaimana? Ya, kelihatan sekali, ya kelihatan sekali perubahan ketika kita mengajarkan anak tentang firman Tuhan ya, kita tanamkan, terutama kita tanamkan, kami kan yang ditanamkan kan kasih ya Mas ya, kasih, mengasihi. Nah itu memang gereja itu sebagai kata-kata kunci di dalam kita mengimani, itu dengan kata kasih gitu, mengasihi. Nah itu kelihatan ya ketika misalnya dengan adiknya lah, ini terutama biasanya dengan adik Mas, itu kan kesannya kalau kakak adik usulnya tukaran ya, gitu betul, ya. Nah, betul. di situ kita ajarkan bagaimana mengasihi adikmu, ya bagaimana kamu mengasihi temanmu, dan itu ternyata nampak tidak berantem, tidak ngomel-ngomel. Itu kan berarti itu bukti nyata bahwa apa yang kita tanamkan itu dia bisa terima, anak-anak bisa terima. Bagaimana harus hormat pada orang tua, bagaimana kalau ketemu orang tua harus menyapa, harus senyum. Gitu ya, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada temannya yang ribut harus diredakan, jangan ditambah-tambahin ribut ya kan. Ayo. Bisa meredam melerai gitu. Iya, Kan berarti menengahi lah Bu. Bukti nyata dari apa yang kita ajarkan, ternyata anak-anak bisa terima walaupun harus pelan-pelan ya, namanya anak-anak kan bertahap gitu. Itu Mas. Berarti bisa dikatakan Ibu ini melihat perubahan positif suatu positif anak lah ini, sama seorang anak anak. ketika kita mengajar. Ya. Akan banyak Mas. Banyak. Mungkin pertanyaan terakhir Mas Inggil ya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi Mas Inggil mungkin? Yang apa Mas? Jika anak-anak tadi sudah tumbuh besar ya, dilengkapi yang sangat beragam, apa nasihat pertama yang ingin Ibu berikan kepada mereka? Iya Mas. Pertanyaan terakhir mungkin bisa. Iya, ini baik di sekolah minggu ataupun di sekolah umum ya, maksudnya sekolah yang SD SMP itu memang selalu saya tanamkan. Jadi ketika ujian terakhir untuk kelas 6 itu nanti kamu akan bergaul lebih banyak teman gitu kan. SMP mungkin SD temanmu 200, nanti SMP bisa 700, bahkan SMA bisa 1000 saya bilang gitu. Jadi kamu harus betul-betul bisa menanamkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua gitu kan, untuk bisa bergaul di sana dan bisa menempatkan diri. Seperti itu nasihat yang kami berikan. Jadi apa yang sudah diterima mohon untuk bisa wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bergaul, bagaimana mengasihi, bagaimana harus berbagi. Itu seterusnya seperti itu Mas. Jadi itu nasihat yang kami sampaikan ketika anak-anak menjelang berjalan dewasa. Itu tetap kami tanamkan, harus diingat apa yang sudah orang tua tanamkan atau guru sekolah minggu tanamkan atau guru sekolah tanamkan, itu harus bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata dengan pergaulan yang lebih luas.
Semoga ini nasihatnya Ya. Ibu bisa tersampaikan ke anak-anak ya Bu. Iya, Mas. Ya Mas Inggil sudah mungkin cukup sudah Bu. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Bu atas Sama-sama. waktunya. Ya. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Iya, Mari Bu. betul. Iya. Sebelumnya perkenalan dulu Pak dengan Bapak siapa nih Pak? Kenalkan saya Pak Simon. Pak Simon. Iya. Saya Yanto Pak. Iya. Saya ingin Iya. Kami di sini akan melakukan wawancara Pak tentang moderasi beragama. Temanya membangun kehidupan sosial yang rukun dan terbuka. Begitu. Berarti Pak Simon ini mewakili majelis gereja gitu ya Pak. Pengurus gereja. Baik. Bagaimana Pak Simon? Kabarnya Pak? Bagaimana? Kabarnya baik-baik. Baik saja. Ya, sukacita. Terima kasih atas kunjungannya. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak ya Ustaz Pak. Membuat Oh, Pak. deg-degan. Aduh. Wah, ditanya oleh para mahasiswa ini. Santai saja ya Pak, santai baik Pak. Iya. Dari tadi kayaknya udah formal Iya. Ingin guyonan ya sih Bapak. Cukup sibuk bagaimana Pak di sini Pak sebagai pengurus ya? Iya. Kegiatan bagaimana? Ya, jadi kalau pengurus itu kegiatannya mengelola mengelola jemaat, ya, mengelola ibadahnya, kemudian mengelola kehartaannya atau fasilitasnya. Itu kita yang mengelola. Ya. Tapi memang sumber-sumbernya semuanya itu dari jemaat. Dari jemaat semua. Ya, semuanya bersumber dari jemaat. Walaupun mungkin ada juga kita menerima bantuan-bantuan, ya, itu ada yang dari pemerintah, ada yang dari donasi. Ya, hanya memang itu terbatas biasanya pada kegiatan-kegiatan. Itu aja. Kegiatan tertentu ya Pak. Yeah. Seperti tadi kan saya sempat ikut yang Pak awal-awal tadi Pak. Kayak ada apa sih tadi itu? Yang kertas dipegang itu loh Pak. Apa sih Pak itu Pak bisa di itu, Berita Pak? gereja. Ya, berita gereja itu jadi begini. Gereja ini mempunyai pelayanan yang bersifat transparansi. Salah satunya. Nah, transparansi itu diwujudkan dalam bentuk laporan tadi. Ada di situ ada laporan kegiatannya, ada laporan keuangannya, ya. Kemudian ada petugas-petugasnya. Nah, kemudian ada waktu dan tempat kegiatannya. Jadi semuanya dilakukan secara transparan, terutama keuangan. Ya. Jadi jemaat semua yang hadir tahu Semua gitu Pak. Iya, tidak saya ada juga, yang disembunyikan. ya saya juga baru Nggih. tahu juga nih saya. Iya benar Pak. Semua disampaikan. Transparan berarti Pak di sini ya Pak. Kita transparan. Karena itu perwujudan dari pertanggungan jawab kita bahwa kita itu harus jujur, adil, jurdil. Jujur adil ya Pak. Kita harus jujur dan adil. Makanya yang jemaat yang mempersembahkan itu kita terima dan kita laporkan balik. Gitu. Jadi dua-duanya sama tahu, kemanfaatannya juga mereka tahu. Nanti ada laporan keuangannya secara periodik itu juga ada. Kemudian tutup tahun akhir juga ada laporan keuangan secara total dalam 1 tahun. Kita laporkan ke jemaat. Ada 2 cara. Yang pertama melalui pertemuan, yang kedua melalui buku laporan pertanggungjawaban. Okay. Oh, transparan banget berarti Pak ya. Iya, enggak ada yang disembunyikan. Baik. Masuk ke pertanyaan tema membangun kehidupan sosial yang rukun dan terbuka ya Pak. Ada nggak Pak peran gereja ini dalam membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar itu bisa diceritakan mungkin Pak perannya? Jadi gereja itu fungsinya sebenarnya tidak hanya melayani jemaat, tapi juga sebenarnya berfungsi melayani masyarakat.
hanya ada beberapa hal yang menghambat ya mungkin ya, menghambat pelayanan itu. Dulu waktu masih wilayah ini baru berkembang, kita pernah mengadakan juga pelayanan tentang kesehatan. Pernah. Tapi sekarang kita agak sulit karena fasilitas kesehatan sudah ada di mana-mana. Sudah di mana-mana. Maka itu sudah lama tidak berlangsung. Hanya kita melalui PMI, donasi donor darah ini. Iya. Oke. Jadi pada saat kegiatan-kegiatan tertentu kita mengadakan donasi bersama. Donor darah maksudnya, kok donasi? Donor darah bersama di PMI, Palang Merah Indonesia itu Pak. Iya seperti itu. Dan kita juga minta hubungan dengan rumah sakit untuk pelayanan pada jemaat yang beragama sama dengan kami untuk melakukan doa dan penguatan. Ya, tapi belum disetujui oleh pihak rumah sakit. Kami sudah mengadakan percakapan. Udah ketemu sama pihak rumah sakit gitu, tapi belum dapat persetujuan gitu ya Pak. Belum ada persetujuan dan jadwal untuk kami. Itu berarti bisa masuk ke pertanyaan nomor 2 Mas Inggil. Iya. Apa tadi Mas Inggil mau tanya? Kalau hubungan dengan Karang Taruna di sekitar gereja apakah ada Bapak? Nah ini kalau Karang Taruna kita memang belum, tapi kalau desa kita selalu bekerja sama. Misalnya kita memerlukan tenaga keamanan pada kegiatan-kegiatan tertentu, kita menghubungi desa, kita minta tenaga dari sana untuk membantu keamanan. Misalnya pada saat-saat perayaan yang besar, Iya Pak. ya, atau kita punya kerja yang melibatkan banyak tamu, biasanya kita mengundang mereka untuk ikut hadir membersamai kami untuk menjaga keamanan, kemudian menata parkir biasanya. Itu yang biasa kami lakukan. Kemudian dengan tetangga sebelah, ini kami juga bekerja sama sebenarnya sudah. Kami sudah menyampaikan, kami punya jam ibadah itu jam 8 sampai dengan jam 10. Mohon kerjasamanya untuk pekerjaan yang menimbulkan polusi suara itu bisa diatur supaya saat ini yang keras itu dilaksanakan setelah ibadah selesai. Baik. Ya, suaranya cukup mengganggu ya Pak kalau. Apalagi kalau pas besi yang besar datang. Nah, iya sebelah berarti mebel ya Pak. Ada apa sih? Besi ya. kerangka baja. Kemudian kita dengan tetangga sebelah juga ya Mas, dengan SMK Muhammadiyah kita biasa kerjasama. Kalau kita punya kegiatan besar yang bersamaan dengan waktu kegiatan sekolah, kita juga selalu berkoordinasi. Gitu. Jadi nanti kita volumenya tidak perlu dikerasin, tapi kita memberitahu bahwa di tempat kami ada kegiatan yang mungkin mengganggu. Dan selama ini kami juga sudah kerjasama juga dalam hal parkir. Kami tidak punya lahan parkir yang luas. Kalau pas kegiatan bersama dengan gereja lain, kami biasanya numpang pinjem ke sebelah ke SMK Muhammadiyah. Kami sudah biasa seperti itu. Muhammadiyah pada waktu penerimaan pelepasan siswa itu tempat parkirnya kurang, juga mereka parkir di tempat kami. Ada bentuk kendala nggak sih Pak saat istilahnya kayak nembung ke sana tuh ada kendala nggak Pak? Bisa cerita nggak Pak? Oh tidak, jadi kami kan biasa pengurus menemui kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nanti dirapatkan dengan stafnya. Dan nanti kami disurati. Biasa kami pakai surat, ada bukti. Baik. Pertanyaannya ngalir semua ini Pak sama jenengan Pak.
Oh iya, sudah terjawab semua. Oh nggak. Gak apa-apa, Pak. Iya iya. Apa ya? Mungkin ke pertanyaan nomor 2 deh, Pak. Coba, apakah GKJ Immanuel ini, Pak, memiliki kegiatan sosial ini yang melibatkan lintas komunitas, Pak? Kayak tadi kan katanya Pak Pendeta ada apa nih? FKUB. Jadi kegiatan sosial kita yang pernah kita lakukan itu salah satunya kita bekerja sama dengan lembaga apa ya namanya, saya lupa, yang intinya itu merawat persatuan. Saya lupa itu dari lintas apa. Kita dari berbagai perwakilan umat beragama itu bersama-sama kerja bakti di makam pahlawan di Bojong, di Kajen, Pak. Iya, sana di depan kampus itu malah, Pak. Depan kampus itu di sana. Kemudian setelah itu kita melakukan doa bersama, kemudian ada semacam apa ya, tausiah lah katakan ya, yang menyangkut tentang persatuan dan kesatuan. Itu kami juga pernah. Tapi ini sudah 2 tahun ini tidak ada acara ya, Pak. Tidak ada acara. Itu. Kemudian kegiatan sosial yang lain mungkin dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ini Mas, antar umat gitu, Pak. Oh, ini yang antar umat apa bukan ini? Komunitas lintas komunitas lintas komunitas ya. Berarti kan dengan agama yang lain. Oke. Ya, itu kita juga melakukan apa itu ya, namanya apa ya, sebentar. Kita dengan lintas iman itu kita melakukan ini acara kegiatan bersama, di mana yang memotori itu FKUB. Jadi yang memanitiai gitu, Pak. Iya, Pak Solahuddin dari Pindurojo ya, itu Pak Ketua FKUB. Ya, dan di sana bersama-sama itu hadir di beberapa desa, di mana desa itu disebut desa moderasi, moderasi beragama. Ya, jadi di desa itu ada penduduk yang memiliki beberapa keyakinan yang berbeda. Nah, itu dijadikan desa moderasi beragama. Kalau tidak salah itu satu di Doro, satu di desa apa, Pak? Linggo Asri. Oh, Linggo Asri. Ya, berarti beda yang di luar desa itu ya. Tak kira jangan di luar desa. Ada juga. Ada nggak sih, Pak, isu-isu soal keagamaan gitu, Pak, yang menurut Bapak ini gimana ya? Nomor 8 itu, Pak, yang soal nomor 8. Iya. Nomor 8 ya. 8 ya, Mas. Oke. Dalam menghadapi isu sosial keagamaan, apa pendekatan Anda yang menurut Anda paling bijak? Jadi kalau menurut kami itu bisa internalnya dulu, baru eksternalnya. Jadi kami di eksternalnya itu menghadapi isu tentang apa? Keberagaman. Itu kita sudah memberikan pembekalan dulu pada jemaat kita bahwa perbedaan itu adalah hal yang faktual atau nyata atau empiris lah, ya, yang nyata, yang tidak bisa kita hindari, terutama di Indonesia yang kemajuan
kemajemukannya luar biasa. Ya. Besarnya luar biasa ya Pak. Ya, sangat majemuk kan kita beragam banyak sekali kita gitu kan majemuk. Nah, dari situ kita membekali bahwa perbedaan itu ada, tetapi kita tidak bisa menghakimi saudara-saudara kita yang lain tentang keberadaan mereka. Jadi kita tidak berhak menilai benar atau salah. Tetapi yang penting kita mengakui keberadaan dari saudara-saudara kita itu dan mendukung saudara-saudara kita itu untuk melakukan kewajiban-kewajiban atau ritual-ritual keagamaannya. Seperti itu. Jadi teman-teman ini, jemaat ini, kalau hidup di masyarakat mereka bisa menyesuaikan diri juga. Ya, sudah dapat bekal lah ya Pak tadi. Dapat bekal, sehingga mereka menyesuaikan diri untuk bersama-sama melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara banyak warga kita juga yang berperan di masyarakat menjadi RT. Nah itu kemudian menjadi pengurus di desa. Nah ini berarti kita ada pelipatan, ada ruang kepada kita untuk tadi melakukan pendekatan-pendekatan sosial keagamaan menjadi lebih lebih nyata, sehingga untuk mendistorsi perbedaan pemahaman. Karena sekarang itu kalau kita lihat medsos itu mana yang benar mana yang salah. Yang banyak pengikutnya itu yang benar, yang sedikit itu yang salah. Padahal belum pasti Pak itu Pak. Tidak selalu. Betul, kita betul, memberikan pencerahan kepada jemaat kita, terutama dari internal dulu. Nanti eksternalnya seperti itu. Bisa di kantor misalnya, di kantor menjadi ketua, kepala bagian. Kalau di pendidikan bisa menjadi kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu juga harus membangun jembatan, bukan membangun tembok pemisah. Membangun kolaborasi supaya ada toleransinya dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kami itu menyampaikan ke jemaat itu memang tidak ada doktrin ajaran yang disampaikan untuk menghakimi. Tidak ada menghakimi orang lain, kamu salah, kamu benar, tidak ada. Maka dari itu yang kita selalu tekankan supaya mereka di dalam beraktivitas, bersosialisasi dengan lain beragama itu bisa tahu. Kita juga mengajarkan mereka beribadah itu ada sholat 5 waktu, ada itu kita sampaikan. Tujuannya manakala jemaat kita punya kegiatan bertepatan dengan waktu itu, maka itu harus diselaraskan. Nah, baik Pak. Seperti itu Mas. Nah, Mas Inggil. Berarti bisa dikatakan kegiatan di GKJ ini sehari-harinya itu Pak kayak menanamkan semangat kebersamaan gitu Pak ya. Nah itu kalau di kita menanamkan kebersamaan itu bukan hanya sebatas dengan sesama kita, tapi juga kepada alam sekitar kita. Sehingga kita itu ditanamkan terus-menerus walaupun kesuksesannya belum 100%. Misalnya menjaga kebersihan, kemudian tidak mencemari alam, mengurangi penggunaan plastik, terus mengelola sampah. Sampah di kita kan dikelola, yang bisa didaur ulang kita kumpulin. Nanti kalau ada orang yang minta kita kasihkan, kalau ada tukang rongsok yang datang mau beli kita pengumpul sampah ya Pak. supaya bisa didaur ulang. Seperti itu.
Itu singgir. Ada lagi? Mungkin Mas. Pesan apa yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat luas mengenai itu berdamaikan secara damai? Ya, jadi damai itu sesuatu hal yang baik ya, yang perlu kita perjuangkan. Nah, untuk memperjuangkan itu tentunya satu, kita harus menghargai perbedaan. Perbedaan itu harus kita hargai, bukan kita jadikan sebagai alasan, bukan kita jadikan sebagai penyebab daripada perpecahan. Ya, itu maksud saya. Nah, memang kami itu berupaya untuk selalu membangun jembatan tadi, Mas. Jembatan itu kita bangun supaya kita tahu ya fungsi jembatan ya. Tahu Pak, penghubung lah. Nah, penghubung. Artinya penghubung timbal balik antara seberang A dengan seberang B, ya, supaya bisa ada komunikasi yang ya, itu terus kita tanamkan. Jadi dimanapun jemaat itu berada supaya menjalin relasi yang baik dengan lingkungannya, dengan pemimpinnya, ya walaupun mereka berbeda keyakinan, tetapi yang menjadi dasar kita adalah tentunya aturan-aturan yang disepakati Bersama. Nah, itu yang kita lakukan. Selama ini memang Mas, ini saya tambahkan bahwa kami itu sudah mencoba untuk berdialog dengan kepala desa terutama ya. Ini berkait dengan keberadaan jemaat kami tinggal. Jemaat kami kan tinggalnya di berbagai kecamatan. Berbagai daerah ya Pak. Iya, di kecamatan yang berbeda. Nah, di setiap kecamatan atau di setiap mereka tinggal itu ada perbedaan yang unik, Mas. Ya. Apa itu Pak? Bisa diceritakan mungkin? Jadi kalau jemaat itu meninggal, itu di suatu tempat itu pemakamannya boleh dilaksanakan di desa. Hanya tidak boleh menggunakan atribut kekristenan. Contohnya saleh, tidak boleh. Boleh dimakamkan, tapi tidak boleh pakai begitu. Ada, kami punya jemaat yang dimakamkan di desa, kemudian tempat dia tinggal, kemudian tidak memakai atribut itu. Tetapi ada yang menolak, ya, ada yang menolak, memang tidak boleh dimakamkan di makam desa. Ya. Tetapi kami selaku umat setiap tahun desa mengadakan acara bersih kuburan itu ya, biasanya waktu menjelang puasa itu. Iya, menjelang puasa ya Pak. Itu kita kan juga sama beriur semua sebenarnya. Mereka minta iuran semua pada semua penduduk kan. Tapi memang tidak bisa dilaksanakan pemakamannya di desa itu. Dan kepala desa juga tidak bisa berbuat banyak karena memang kepala desa juga punya kepentingan politik mungkin ya, karena dengan para pendukung. Kebetulan yang tidak membolehkan itu pendukungnya. Iya. Cukup unik Pak, cukup unik Pak. Baru tahu ini. Yang terjadi seperti itu. Makanya kami berupaya berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten bersama dengan gereja yang lain. Tentunya kami beraudiensi dengan bupati, tapi kami belum diberi kesempatan juga sampai saat ini. Tapi melalui FKUB kita bersuara dan ternyata ada respon. Cuma kan memang belum lampu hijau ya. Jadi masih lampu kuning. Belum terjalan lah ya Pak. Belum terlaksana. Betul. Katanya belum terlaksana. Nah itu harapan kami juga mungkin bisa juga terlaksana supaya kita itu ada kebersamaan gitu di tingkat desa dan di tingkat
Kabupaten. itu kita tidak ada lagi sekat-sekat yang membedakan. Kalau di tempat lain di Batang itu saya pernah lihat bupatinya memberi tanah kemudian dibelah jadi dua, yang satu untuk muslim, yang satu untuk non muslim. Ya non muslim itu berarti ya variatif. Semua ya Pak. Iya. Tapi ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah memberikan tanah, kemudian di situ memang dipakai untuk tanah makam, disertifikatkan, yang satu untuk muslim, yang satu untuk non muslim. Jadi mereka nyaman juga. Di kami ini yang masih berjuang. Soalnya kalau kami mengandalkan makam komersial, itu jemaat kami dari latar belakang ekonomi nggak mampu. Karena ekonomi kita kebanyakan itu kan wirausaha, kemudian pegawainya pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu penghasilannya jelas sudah bisa dihitung. Seperti itu. Maka kita agak susah untuk makam. Dan ini menjadi pergumulan kami terus. Kemudian pergumulan itu kita sampaikan ke FKUP, ke Bupati. Ya, semoga ini bisa masuk ke sana Pak. Bisa tersampaikan. Ya, moga-moga. Terima kasih kalau bisa disampaikan, kami terima kasih sekali. Iya Pak. Nanti saya usahakan Pak. Teman-teman yang lain juga bisa. Ya nanti. Itu. Kami usahakan Pak semaksimal mungkin biar ini bisa sampai kemana-mana videonya. Terima kasih. Ya Mas Surya ya. Ya. Mungkin apakah benar Mas Inggil di Batang seperti itu? Soalnya ini kebetulan teman saya ini dari Batang Pak. Oh ya. Tapi pernah saya mayoritas muslim semua. Tulisnya tidak ada Pak. Ya. Berarti memang nggak terjadi pembagian sekatan tadi Pak. Itu di Batang, tapi pemakamannya itu dari alun-alun itu ke arah timur sana, masih agak jauh itu. Terus kilometer berapa nanti belok ke kanan. Desa apa namanya saya lupa. Mungkin daerah Subah berarti. Belum sampai Subah. Tapi nyampe Subah apa enggak ya saya nggak tahu ya, batasnya saya juga nggak tahu. Mohon maaf batasnya saya nggak tahu. Berarti Gonmu, Kandeman. Kandeman kan dalam sini aja. Akhirnya termasuk. Itu masuk kota Pekalongan masuk. Banyak non situ Subah. Subah. Di Subah. Itu kelihatannya kok belum dari Batang lewat Subah. Belum lewat Subah. Lihat dari tulis mungkin. Daerah tulis betul. Belum lewat. Belum kok kelihatannya. Itu kan yang Pak truk itu ya. Yang mana Subah itu ya? Yang ada jati-jati. Iya. Sebelum tulis. Maksudnya masih tulis berarti. Tulis berarti. Itu perkumpulan kamu juga. Berarti ini masuk ke tantangan atau kendala tadi ya Pak ya. Dalam membangun hubungan lintas agama ya Pak. Moga disampaikan Pak ya pesannya ya. Cukup Mas Inggil. Dan memang sedikit lagi, dan memang membangun lintas agama ini memang kita agak terkendala ya. Karena memang FKUB itu sebenarnya forum yang bisa menjadi fasilitatornya. Ya, tetapi rupa-rupanya FKUB itu ada hanya di aras kabupaten, belum sampai ke aras desa. Tingkat desa belum. Hanya sampai di kabupaten. Makanya ini mungkin untuk lebih intensifnya ini bisa nyampe ke yang sampai terkecil lah ya Pak. Sampai ke RT RW semoga lah Pak. Kalau bisa sampai ke bawah ini mungkin akan lebih efektif dan lebih produktif dan bisa mewujudkan dari visi misi FKUB itu sendiri. Iya benar. Soal FKUB itu kan jadi jembatan menjembatani kita ini semua Pak ya. Nah itu memang belum. Nah ini mungkin melalui forum ini bisa diusulkan. Ya baik. FKUB itu supaya
mereka itu memang mereka lahannya sampai ke desa sih, gerakannya sampai ke desa, hanya pengurusnya itu yang saya pahami kok hanya di tingkat kabupaten. Jadi FKUB desa mana itu kok belum ada. Adanya kok FKUB Kabupaten Pekalongan. Iya, seperti itu. Saya nangkapnya dari Pak Yosua, saya kira FKUB sudah sampai ke mana-mana desa-desa gitu, Pak. Kok saya belum dengar itu. Iya. FKUB di tingkat FKUB ada apa? Pengurus tingkat desanya. Baik. Yang saya tahu itu tingkat kabupaten, ketuanya Pak Solahuddin dari Windurojo. Pak Kiai Solahuddin katanya punya pondok di sana kelihatannya, ya, di Windurojo. Dan kebetulan mereka moderasi beragamanya bagus karena berdampingan dengan beberapa umat Hindu di sana. Barengan gitu lah. Iya, jadi tinggal masyarakatnya itu ada yang Hindu, ada yang Muslim. Nah, Pak Solahuddin itu ada pondoknya. Jadi dari situ ya. Bisa langsung mereka bisa praktek lah. Bisa praktek langsung. Praktek langsung antar umat. Iya. Nah, baik. Ya, bagaimana Pak? Mungkin cukup lah yang dari kami Pak, mungkin sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya sudah menerima kami untuk menyelesaikan tugas, membantu kami menyelesaikan tugas ulangan akhir semester moderasi beragama ini. Semoga semua yang disampaikan oleh Bapak, Pak Yosua dan Bu siapa tadi Pak? Bu Rusminiati. Bu Rusminiati bisa disampaikan ya Pak ke mungkin yang luas lagi, forum yang lebih luas lagi. Mungkin sekian dari kami. Untuk terima kasih Pak. Ya, harapan kami suara-suara kami ini bisa didengar. Mungkin kalau informasinya itu dari GKJ, mungkin bisa juga dikonversi dengan gereja yang lain, bisa juga. Iya, kan soal kelompoknya kan banyak Pak. Iya. Ada yang ke Kelenteng ada. Oh gitu. Nah saya memang dapatnya ke sini. Oh ada. Jadi nanti biar bisa dikumpulkan. Oh gitu, dirangkum bareng-bareng, simpulkan bersama supaya ini biar bisa masuk ke ya tadi Pak FKUB yang ke desa atau mungkin ke kabupaten pemerintah gitu Pak. Semoga bisa tersampaikan. Ya, harapan kami juga suara kami bisa didengar lah begitu. Baik. Karena memang tanpa mendengar kita tidak tahu kan. Berangkat dari mendengarkan, kemudian mewujudkan. Nah itu yang harapan kami. Siap. Jangan mohon maaf loh kalau kami dalam menjawab mungkin kata-katanya ada yang berantakan, ada kurang terstruktur atau sistematis mungkin. Ya, saya juga bisa disesuaikan atau diolah sendiri. Iya. Nanti siap diedit maksudnya. Iya. Menjadi penjelasan yang tersistematis sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selesai. Selesai. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih. Mari Pak.